Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama kami dari Majelis Jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Hari ini kita akan menggunakan liturgi khusus dalam rangka merayakan Hari Perempuan GKE. Sekalipun saat ini kita telah berjuang melawan pandemi COVID-19, kita berharap situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah sebagai penolong. Artinya perempuan di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang dan menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKE saat ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, serta kasih sayang dan kesempatan, juga penghargaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdiri, memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 23 ayat 1. Marilah memuji. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dan memadukan suara, melangkah bersama untuk menjadi berkat. Kita menyanyikan himne Kapiper GKE. Bersaksi serta melayani
mentadbiskan ibadah kita. Ibadah Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya ganti kita, orang-orang berdosa. Karena itu mari dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihanilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak mempedulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun dalam hal keuangan. Menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan lainnya terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga acap kali tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dan istri, sehingga akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami pula yang tidak sabar menghadapi pasangan hidup kami, yang membuat mereka menjadi tertekan dan menderita, yang membuat mereka menjadi takut dan sakit hati. Ajari kami untuk dapat saling menjaga dan peduli, bahwa mereka adalah mitra bagi kami untuk menjalankan misi kerajaan Allah di bumi ini. Ampuni kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amos 7, ayat 7 sampai 15. Amos 7 ayat 7 sampai 15 dengan perikop penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri di dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan
menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amaziah, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amaziah, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 dalam firman Tuhan kita. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami memohon anugerahkanlah bagi kami hikmat sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami firman Tuhan-Mu yang sangat luar biasa. Kiranya dengan hikmat yang sama pula kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 dengan perikop
perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang ketika ia tertolak, ketika ia diperlakukan dengan tidak baik, bahkan apabila ia sampai disamakan dengan anjing atau binatang yang lainnya, yang kemudian menarik diri, merasa kecewa, merasa marah, kemudian muncul bibit kebencian, lebih daripada itu muncul dendam dan keinginan untuk membalas. Tidak sedikit orang yang demikian, saudara-saudara. Karena diperlakukan dengan baik, diterima dan dihargai, tentunya menjadi sebuah sikap yang lebih manusiawi bagi seorang manusia. Tetapi tidak terjadi pada perempuan Siro yang diceritakan dalam nas kita ini, saudara-saudara. Meski ia seakan diabaikan, tertolak dan diperlakukan seperti bukan perlakuan kepada manusia, ia tidak merasakan perasaan marah. Atau mungkin sekalipun ada perasaan marah, ia sembunyikan itu dengan memandang bahwa tujuannya bukan untuk marah. Begitu. Ia tidak lari dan ia tidak undur dari tujuan awalnya, di mana ia menjumpai Yesus yang ia dengar beritanya bahwa Yesus ini memiliki kuasa yang sangat luar biasa, dan kemudian ia datang dengan berjuta perasaan seorang ibu yang sakit hati melihat keadaan anaknya yang kerasukan setan, dan kemudian tujuan awalnya adalah ia ingin Yesus yang didengarnya sangat berkuasa dan ia imani berkuasa, itu mampu mengusir setan yang merasuki anak perempuannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan Siro ini bukanlah orang Yahudi. Ia belum lama mendengar tentang siapa Yesus, dan bahkan ia tidak mengenal dekat Yesus sendiri. Yesus masih orang asing baginya. Tetapi ia memiliki iman yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Iman yang sangat luar biasa kepada Yesus. Dan Yesus memandang ini sangat istimewa. Keteguhan iman yang luar biasa yang mendorong perempuan yang bukan Yahudi ini tersungkur di kaki Yesus. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Sebuah tindakan iman yang luar biasa. Sehingga keteguhan iman ini meluluhkan hati Yesus karena belas kasihan, mendatangkan kebaikan baginya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hal ini menghantarkan pertanyaan bagi kita. Berapa lamakah sudah kita menjadi Kristen? Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 50 tahun, bahkan sejak di dalam kandungan sekalipun ia sudah menjadi seorang Kristen. Tetapi saudara-saudara, seberapa teguhkah iman kita percaya kepada Yesus selama kita menjadi Kristen?
Atau masihkah kita meragukan Yesus dan kuasanya? Bahkan belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, katakan hari ini dan bahkan sepanjang hidup kita, aku percaya pada Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Katakan itu dalam hati saudara, bahkan dengan mulut dan iman saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, beriman kepada Yesus itu akan memberikan pengharapan, melahirkan pengharapan bagi kita di sepanjang perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Sekali lagi saudara-saudara, beriman kepada Yesus itu akan melahirkan pengharapan dalam diri kita di dalam kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Di dalam kita menghadapi setiap perkara hidup ini. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, percaya kepada Yesus akan menghantarkan kita kepada keselamatan atau kehidupan yang kekal. Nah, beriman dengan teguh akan membawa kita pada kebaikan. Seperti apa yang dialami oleh perempuan Siro yang perempuan yang bukan Yahudi ini tadi. Ia belum mengenal Yesus dengan dekat. Belum lama ia kenal Yesus, baru saja dia mendengar Yesus dan kuasanya. Ia sudah memiliki keteguhan iman. Meski ia tertolak, meski ia harus disama-samakan dengan anjing dikatakan dalam perumpamaan teks ini. Tetapi saudara-saudara, keteguhan imannya membawa pada kebaikan. Keteguhan iman kita itu akan membawa kita kepada kebaikan. Beriman kepada Yesus akan menjadikan segala sesuatu itu menjadi baik, cepat ataupun lambat. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan goyah imanmu kepada Yesus hanya karena tertolak. Jangan undur dirimu hanya karena tidak dianggap. Jangan lemah imanmu hanya karena engkau diperlakukan atau disikapi dengan sikap yang tidak baik. Karena saudara-saudara, keteguhan iman akan membawa kita pada pengharapan akan anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Katakan dalam hati saudara dan mulut saudara, aku percaya Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perjalanan kehidupan kami yang senantiasa Tuhan sertai. Terima kasih untuk kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajarkan kami dalam setiap perkara hidup yang kami hadapi dalam kehidupan ini, menghantarkan kami pada pendewasaan iman. Secara khusus hari ini, kami Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perempuan GKE. Kami berdoa untuk seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa untuk perempuan-perempuan gerejamu. Kami berdoa untuk perempuan-perempuan secara khusus yang ada di jemaat Getsemani ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan, dalam setiap usaha dan jenjang pendidikan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu menyatakan segala hal yang baik, menganugerahkan hikmat, sehingga semuanya ketika perempuan berkarya dalam dunia ini, karya itu semua tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan hidupnya sampai pada hari ini boleh kami jalani. Dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya. Biarlah perjalanan itu menjadi perjalanan yang membawa kami pada pengenalan yang lebih dekat dan karib kepada Tuhan. Lebih percaya dan teguh iman kami kepada Engkau di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Apapun yang menjadi gumul juang kami pada saat ini ya Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita yang ingin kami raih ke depan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang memberi diri untuk melayani, setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah nama Tuhan senantiasa dikumandangkan, nama Tuhan diagung dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Biar di masa pandemi ini semakin lagi kami berhikmat, semakin lagi kami beriman, semakin lagi kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, maka di sana kami berpasrah penuh kepada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami bersama dengan syukur kami yang akan kami serahkan melewati persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur dengan nas pengantar persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap harinya. Oleh karena itu dengan hati tulus dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah berkenan Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 150 ayat 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, hanya inilah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Perhatikan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, salam sehat dari kami dan Tuhan Yesus memberkati.